Film akan berfokus dengan menceritakan seorang wanita yang bernama Siska. Terlihat dia sedang liburan di pesisir pantai. Ternyata beliau ini sengaja main ke sana untuk bertemu dengan teman lamanya. Siska pun langsung menelpon teman lamanya dan meminta Sherlock kepada temannya. 네, 여보세요? 네, 쌤. 네, 잘 지내시죠? 네, 저 잘 지내요. Singkat cerita saja, Siska pun sudah berada di rumah temannya. Kita sebut aja Yuli biar gampang. Yuli juga mengenalkan Siska kepada suaminya. Kita sebut aja si Wahyu. Di sini Yuli pun menceritakan bahwa Siska ini adalah teman semasa sekolahnya dulu. Lalu Siska pun menyampaikan niatnya datang ke sini. Dia seingin numpang hidup di sini. Ternyata Siska datang ke sini bukan untuk liburan, tetapi memanfaatkan kebaikan temannya hanya untuk sekedar numpang hidup bersama temannya yang baik. Tiba-tiba datanglah sosok pria yang kita sebut aja namanya si Wawan. Beliau ini adalah kakaknya si Yuli. Di sini Yuli meminta kepada si Wawan agar mengajak Siska untuk melihat kamarnya. Lalu Wawan pun mengajak Siska ke atas. Karena kamarnya berada di atas, lalu Wawan meminta agar Siska jangan sungkan. Bila mana ke depannya Siska butuh bantuan, si Wawan ini sangat siap untuk membantu Siska dengan sepenuh hati. Untung aja Siska modelannya kayak gini. Coba kalau dia modelannya kayak itulah pokoknya. Mamang juga pasti bakal ngelakuin hal yang sama kepada si Siska. 바로 왼쪽 보면 화장실 있거든요. 네. 그리고 뭐 또 불편한 거 있으시면 저한테 꼭 말씀하시면 제가 바로 보겠습니다. 네. 저는 나가겠습니다. 네, 감사합니다. 드세요. 선생님 안 힘들게 신경 써서 노력해야지. 화이팅! Keesokan paginya kita akan melihat mereka bertiga yang sedang sarapan. Di sini kita baru dikasih tahu, ternyata si Yuli ini sedang mengandung, makanya tidak ada masakan yang bisa dimakan. Makanya sekarang mereka hanya bisa sarapan dengan mie gelas. Dirasa sudah telat untuk bekerja. Wahyu pun langsung berpamitan, karena sekarang dia akan meeting yang sangat penting. 식사 준비는 앞으로 내가 할게. 우리 미선이는 좀 이따 빨리 하는 거나 좀 도와줄래? 네, 그럴게요. 라면 진짜 잘 끓였어요. 네. 너무 딱이든지. Pada malam harinya kita akan melihat si Wahyu yang sedang rebahan. Tiba-tiba Siska datang dan mengajak Wahyu mengobrol. Di sini si Wahyu pun jujur kepada Siska, dia sangat galau sekali. Karena Yuli sekarang sudah tidak bisa diajak push rank, dikarenakan usia kandungannya yang masih sangat muda, dan yang lebih mantapnya adalah, di sini Siska menawari agar Wahyu mabar bersamanya saja, karena secara kebetulan sekali, Siska sangat mahir dalam menggunakan Angela Skin Collector, dan akhirnya mereka pun nge-push rank pada saat itu juga. Keesokan harinya kita akan melihat Siska yang ditegur oleh si Wawan. Di sini Siska diminta agar jangan mengganggu adiknya. Karena dia tahu kejadian semalam, lalu Siska meminta maaf karena dia hanya berguna di rumah ini. Dia kasihan kepada si Wahyu karena merasa galau terus. Apa salahnya kalau Siska mabar dengan si Wahyu? Lalu Wawan meminta agar Siska jangan terlalu barbar. Kalau mau nge-push rank mending sama si Wawan aja. Karena dia sangat jago bermain Yisanshin Lambada Jepang. 안 하는 게 좋을 것 같아요. 네, 제가 마음이 조급해져가지고 실수를 한 것 같아요. 죄송합니다. 강민아! 왜? 우리 좀 나갔다 올게. Selang beberapa jam kemudian, di sini kita akan melihat si Wahyu dan Yuli yang akan pergi. Ternyata mereka berdua ingin pergi ke rumah orang tua si Wahyu, agar kesehatan si Yuli bisa dijaga oleh orang tuanya. Lalu Yuli menitipkan rumah kepada Siska dan Wawan. Dia minta agar mereka berdua bisa mengurus rumah ini. Siska dan Wawan pun sangat senang, karena mereka mampu menjaga dan merawat rumah ini dengan sangat baik. Sungguh momentum yang sangat epik sekali. 몸조리 잘 하시고요. 알았어요. 다녀오세요. 잘 부탁해요. 쌤, 몸조리 잘 하시고요. 잠깐 앉을까요? 너무 우울하실 거예요. 어떡해요. 제가 괜히 왔나 봐요. 저 때문에 선생님 더 힘들어지신 것 같아요. 어떡하죠? 아니에요. 형수님 오시기 전부터 입덧도 심하시고 그 전부터 계속 아프셨어요.
Pada malam harinya, kita akan melihat Wawan dan Siska yang baru beres makan malam. Di sini Siska sangat bingung, karena Angelanya selalu di-ban, dan Wawan pun menyarankan Siska untuk memakai Florin saja. Siapa tahu aja Florinnya bisa dikombo dengan baksianya si Wawan, dan aksi perpush rengan pun sudah tidak bisa dihindarkan lagi. 현민 씨가 저 밥까지 해주시고 저 진짜 도움 안 되는 것 같아요. 여기저기 패만 끼치고. 내일 집으로 돌아갈게요. Setelah beberapa minggu kemudian, terlihat Siska dan Wawan yang sudah berpacaran. Di sini Wawan dan Siska terlihat sedang membicarakan rumah impian. Mereka ingin memiliki rumah di pinggiran selokan, agar mereka bisa dengan mudah membuat WC tanpa harus membuat sepiteng dulu. Dan mereka pun disamperin oleh si Wahyu. Dia mengajak si Wawan dan Siska untuk menjadi trio mid. Dan di film pun akan diakhiri dengan mereka yang akan melakukan push rank. 이를 째니까 괜찮아지는 것 같다고. Tamat. Ending yang sangat mempush rank kan? Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang hidup bawa seseorang ke tempat yang nggak pernah dia bayangkan. Termasuk numpang hidup di rumah teman yang sudah berumah tangga. Bukan karena dia mau, bukan karena dia nyaman, tapi karena keadaan lagi kejam dan dunia nggak ngasih banyak pilihan. Dia cuma butuh tempat aman sementara, butuh ruang buat napas, buat nyusun ulang hidupnya yang sempat jatuh berantakan. Tinggal di rumah orang yang sudah punya suami itu rasanya campur aduk. Ada rasa sungkan, takut mengganggu, takut salah gerak, takut dianggap macam-macam padahal niatnya cuma bertahan. Dia belajar mengecilkan diri, ngelangkah pelan, ngomong seperlunya, supaya nggak nambah masalah di rumah yang bukan miliknya. Di balik senyum sopan dan baiknya sikap, ada hati yang terus bilang, semoga aku cepat punya tempatku sendiri. Karena nggak ada yang lebih berat daripada jadi tamu di hidup orang lain terlalu lama. Tapi justru di posisi kayak gitu, dia tumbuh jadi seseorang yang lebih kuat dari yang orang kira. Dia tahu rasanya malu, tahu rasanya nggak enak, tahu rasanya berharap sambil tetap menjaga batas. Dan untuk dia yang cuma berusaha bertahan, tuh kamu bukan beban. Kamu cuma manusia yang lagi nyari pijakan baru. Dan nggak apa-apa. Semua orang pernah jatuh, kamu cuma sedang bangun lagi dari tempat yang lebih rendah. Semoga suatu hari nanti, kamu bisa berdiri tegak di rumah yang benar-benar kamu sebut punyaku dan semua rasa sungkan yang kamu telan selama ini terbayar dengan hidup yang akhirnya stabil dan kamu banggakan.